Islam cinta kedamaian. Untuk itu, peliharalah anak gadis kita, peliharalah anak bujang kita, agar tidak terperosok bergaul dengan pasangan yang berlainan agama. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, sahabat-sahabatku, anakku generasi muda Islam, jemaah Jumat, rahimakumullah. Kalau kita lihat keluar, hari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jalih sagano puncak bukit kanai cahaya matahari. Maka kita yang mencari hidup di dunia ini, siang disediakan oleh Allah untuk kita mencari nafkah.
Allah menerangi bumi dengan mataharinya. Semoga hati kita selalu juga diterangi oleh Allah dengan hidayahnya. Maka setiap saat kita ucapkanlah puja dan puji yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya kepada Allah pencipta semua semesta ini. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tambah dengan mendoakan beliau walaupun beliau kekasih Allah. Karena salawat dan doa yang kita baca untuk Nabi akan kembali kepada kita kembali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan langsung dikirim oleh malaikat kepada Rasulullah yang beliau tidur di Madinah sana. Kenapa Nabi itu disebab tidur? Karena nabi-nabi itu jasadnya tidak membusuk dan hancur seperti kita. Maka kita sebutkan bersalawat ini yang akan datang bukan kepada arwahnya, tapi kepada Nabi. Karena roh Nabi itu ditidurkan oleh Allah yang disebut mati, maka langsung salawat itu kita kirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada rohnya saja. Mudah-mudahan salawat itu mempertemukan kita dengan beliau di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Dalam khutbah Jumat ini, Nabi melarang khutbah kita tidak boleh panjang. Pendek dan selesai judulnya bisa kita pahami. Maka sebagai dasar khutbah kita dalam waktu yang pendek ini, saya sudah baca surat Al-Baqarah ayat 231. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah engkau nikahi, wahai laki-laki muslim, perempuan musyrik, sehingga dia beriman. Dan sesungguhnya wanita mukmin lebih baik bagi kamu dari perempuan musyrik, walaupun bentuknya menarik hatimu. Ini untuk orang yang akan menikah. Nah, bacaannya wala tangkihu. Jadi tanya berbaris di atas. Kemudian yang kedua wala tungkihu. Hanya perubahan baris. Tapi ini artinya berbeda. Janganlah engkau nikahkan wanita-wanita mukmin dengan laki-laki musyrik. Ini untuk wali atau kita yang akan menikahkan anak. Wala abdum mu'minun, hamba sahaya yang beriman, tidak orang bangsawan, hamba sahaya tapi beriman. Khairum min musyriki walau a'jabakum. Lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun menarik hatimu untuk jadi menantu. Ulaika yad'una ilan nar. Biar laki-laki, biar perempuan musyrik akan menghela hatimu, badanmu, tanganmu akan diseretnya ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah akan mengajak kamu masuk surga, diberinya keampunan dengan izinnya. Dan begitulah Allah menyatakan senyata-nyatanya ayatnya kepada kita manusia, la'allahum yatadzakkarun,
semoga kamu mengingatnya selama-lamanya agar kamu tidak salah memilih jodoh dan tidak salah memilih menantu. Kaum muslimin, kenapa ingin saya sampaikan ini? Bapak mungkin masih ingat ketika Belanda ada namanya Snokhokronje. Dia langsung ke Arab belajar Islam. Tapi untuk apa? Untuk mengerjakan orang Islam itu dari dalam. Kaum muslimin yang terhormat, maka dia saat itu sudah banyak orang Islam di Indonesia tertipu bahwa Snokhokronje sudah jadi ulama. Tapi dia gunanya belajar Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Begitulah taktik-taktik penjajah semenjak dulu sampai sekarang ini. Kaum muslimin, negeri kita telah maju. Teknologi semakin canggih. Anak bapak tidak akan kuliah di Padang, di Bandung, di Jogja, di Yogyakarta, dimanapun. Mungkin anak bapak akan kuliah di Amerika, akan kuliah di Jerman, akan kuliah di Irlandia. Karena sampai sekarang yang mutu pendidikan dunia memang lebih tinggi juga di luar negeri itu daripada kita. Tapi mutu pendidikan dunia itu tidak ada sangkut pautnya dengan azab di dalam kubur. Allah tidak akan menanya kesarjanaan. Allah tidak akan menanya ilmu dunia. Yang ditanya seorang hamba itu, siapa Tuhannya, siapa nabinya, siapa imamnya. Malah istri nan salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu dengan kita tidak akan ditanya oleh Allah. Namun demikian, kalau anak kita tidak sekolah, sedangkan kita mampu menyekolahkannya, maka dia akan ketinggalan dari ilmu dan teknologi. Untuk itu, maka sama-samalah kita menjaga. Sebab sekarang bermacam-macam orang mengatakan, agama itu sama. Silakan kamu memilih agama apa yang engkau sukai. Agama itu mengajarkan yang benar. Para jemaah, agama mengajarkan yang benar secara kita sesama manusia, benar. Tapi agama yang mengajarkan akidah bertuhan kepada Allah, tidak mempersekutukannya, hanya agama Islam. Tapi karena campur aduk nanti mahasiswa itu di luar negeri agamanya, maka beritahulah ke anak-anak muda kita, jangan sampai jatuh hati kepada orang beragama lain. Orang beragama lain itu disebut musyrik. Musyrik mempersekutukan Allah. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Kaum muslimin yang terhormat, kemudian kalau mereka bergaul beda agamanya, maka pernikahannya batal. Seumur-umur dia berzina saja dianggap oleh Allah. Karena Allah telah menyatakan bahwa tidak boleh menikahi wanita musyrik. Saya ulang, Al-Baqarah ayat 231. Karena kita telah maju, ekonomi semakin baik sebahagian, anak-anak kita akan campur aduk sesama mahasiswa dengan orang-orang beragama lain. Kalau anak kita telah pindah agama, kalau dia hidup di dalam hidup itu dianggap berzina oleh Allah karena tidak menikahi wanita mukmin, maka samalah bapak dengan ayam beranak itik. Sedangkan kita manusia ini, apabila telah mati anak Adam, idza mata ibnu Adam, inqata'a amalu, putuslah sekalian amalnya. Salah satu yang tidak putus itu adalah doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi kalau anak sudah dicap musyrik oleh Allah dan dia pezina berkepanjangan karena nikah dengan wanita musyrik, bapak-bapak tidak akan dapat doa dari anak. Sedangkan anak itu darah daging kita, nak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang.
tali niek Labuan Cinto, bintang Sumarak, perhatian balahan nyao badan diri. Tapi karena dia dianggap musyrik pula oleh Allah, karena nikah dengan wanita musyrik, dan dia dianggap berzina, maka secara syariat dia bukan anak kita lagi. Maka rugilah kita sepanjang masa. Kemudian yang kedua, bapak-bapak yang mempunyai anak gadis. Trik senok hokronya itu di Indonesia sekarang yang memakai itu bukan Belanda lagi, tapi orang Indonesia yang beragama Nasrani. Mereka menghafal Al-Quran. Itu modalnya pertama, dan otaknya cerdas. Ada dia yang hafal surat Sajadah. Ada dia yang hafal surat Al-Kahfi. Ada dia yang hafal surat Yasin. Kaum muslimin yang terhormat, dan suaranya bagus. Itu modalnya yang pertama. Yang kedua, dia kaya raya. Maka dia mendatangi bapak. Anak bapak dipacari untuk dimurtadkan. Pak, saya sudah mu'alaf. Saya sudah masuk Islam. Kalau bapak tidak percaya, dengarkanlah saya membaca Al-Quran. Dibaca dengan tajwid dan kiraat yang tepat. Makhraj hurufnya tepat. Tidak ada yang salah. Suaranya indah. Bapak terpukau, maka dipinanglah dia jadi menantu. Semua peralatan-peralatan untuk melakukan kenduri ditanggungnya. Saya akan bayar semuanya, Pak. Saya jatuh hati ke anak bapak. Kaum muslimin, biasanya sebahagian kita yang kurang kuat akidah melihat uang yang banyak dan calon menantu ini orang taat, orang menghafal Al-Quran. Kaum muslimin yang terhormat, maka kita sudah tertipu. Dinikahkanlah anak kita dengan laki-laki yang pura-pura Islam tadi. Kemudian dia tidak hidup di Tanjung Pau. Dia tidak hidup di Tanjung Bali. Maka dibawa anak bapak merantau ke Amerika. Di sana sudah tersedia rumah yang indah. Biasanya kalau orang sudah menikah, akad nikah itu menjadikan hati mereka kasih dan sayang satu sama lain. Ditambah dengan kekayaan dunia. Sambil tidur, sambil bercinta, mereka berbisik. Adinda, ketika kita akan menikah, saya sudah masuk Islam. Agama itu sama saja, Adinda. Sekarang Adinda masuk ke agama kita. Hari Ahad kita ke gereja, hari Jumat kita ke masjid. Kaum muslimin, anak bapak sudah jatuh kasih sayangnya kepada suaminya tadi. Ditambah dengan materi yang banyak. Mobilnya Alphard, mobilnya Mercedes, rumah sangat indah, uangnya banyak. Kaum muslimin, maka anak bapak sudah menjadi murtad. Sama saja dengan anak laki-laki menikahi wanita musyrik, sama dengan anak kita orang mukmin bersuami dengan laki-laki musyrik. Untuk itu, bapak punya anak gadis. Saya punya anak gadis, kebetulan bagi saya sudah menikah semua. Alhamdulillah menantu saya orang mukmin semua, biar laki-laki dan perempuan. Untuk itu, bapak-bapak muda yang masih berumur 45 tahun, anaknya sedang kuliah, berhati-hatilah menjaga ini. Sampaikan kepada anak, jangan jatuh hati kepada orang yang berlainan agama. Yang paling tegas di sana, kalau nikah dengan orang musyrik, pernikahannya batal, bergaulnya siang dan malam, menyampaikan, menyalurkan nafsu biologis adalah zina. Tegakkah kita, anak kita yang dilahirkan sebagai mukmin, tapi setelah menikah, dia berzina, dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang jarang jadi perhatian. Dan itu misinya tidak misi Belanda lagi. Tapi misi orang kita yang ingin menyamakan jumlah penduduk beragama Islam dengan penduduk beragama Nasrani. Kaum muslimin, kalau sempat itu terjadi, coba Bapak lihat di Rohingya,
Bapak lihat di India, kalau Islam yang banyak di suatu negeri, dia tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau agama lain telah banyak jumlahnya, lihat di Thailand petani. Karena orang Islam sedikit, maka dibunuh oleh orang-orang beragama lain. Islam cinta kedamaian. Untuk itu, peliharalah anak gadis kita. Peliharalah anak bujang kita. Agar tidak terperosok bergaul dengan pasangan yang berlainan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyatum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.